Itu kan menurut mereka, saya kan bukan anaknya SBY. Dan menurut saya sederhana saja. Begini loh, kalau dia bilang tadi mabok, yang mabok itu orang yang menuduh segala sesuatu tanpa dasar, tanpa mau membuktikan. Nggak jelas angkanya, nggak jelas siapa yang dituduh, pokoknya ngomong, pokoknya nyerocos saja. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, saya sangat suka sekali ya dengan Adian Apitupulu ini. Yaitu ngomongnya ceplos-ceplos tapi bener. Seperti ini videonya. Itu kan menurut mereka, saya kan bukan anaknya SBY. Dan menurut saya sederhana saja. Begini loh, kalau dia bilang tadi mabok, yang mabok itu orang yang menuduh segala sesuatu tanpa dasar, tanpa mau membuktikan. Nuduh BBM zaman Jokowi lebih mahal kenaikannya dibandingkan zaman SBY. Menuduh bahwa 70%, 80% infrastruktur dibangun oleh SBY, Jokowi cuma gunting pita. Sekarang menuduh kecurangan, itu gaya mabok. Itu gaya mabuk katanya Adian Apitupulu. Langsung des. Keren sekali lah, jawabannya singkat, cerdas, dan sungguh di luar dugaan dari kader Demokrat ini. Ini dari Alex Tam 878. Jawaban Bang Adian sangat cerdas dan bijak. Yang paling gue suka, kata Bang Adian, saya bukan anak SBY. Itu gaya mabuk. Dan coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira apa ya? Bocil kemarin sore lah adu argumen sama dedengkot parlemen jalanan dan parlemen Republik Indonesia. Kicep deh. Telak langsung mingkem. Bravo Adian, langsung bidek sejati. Idola banget tampangnya, terlihat urakan tapi selalu logis. Ya, saya sangat suka sekali lah ketika Adian Apitupulu turun adu argumen, adu data dengan lawan-lawan politik dari Presiden Joko Widodo. Saya sangat senang sekali karena memang cara berpikirnya itu sangat logis sekali, sangat masuk akal. Dan yang terlebih lagi, Adian Apitupulu berbicara berbasis data dan juga fakta. Apalagi Adian Apitupulu adalah aktivis 98 yang turun, yaitu ikut menurunkan Presiden Soeharto. Ya, bahkan ada berita lagi, yaitu bahkan Adian Apitupulu menyebut AHY tidak punya basis data dan fakta dan 95% salah. Nah, itu mengomentari tentang apa? Yaitu tentang Presiden Joko Widodo hanya gunting pita saja. Dan Presiden Joko Widodo hanya meneruskan proyek peninggalan SBY, yaitu yang sudah berjalan 70%, 80% dan bahkan 90%. Nah, menurut Adian ini data AHY 95% salah. Itu juga menurut saya langsung telak, langsung mengenal. Bahkan Adian kemarin juga menantang, yaitu menantang AHY untuk membuka data di hadapan mahasiswa dan juga intelektual lainnya. Ayo kita adu data. Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan ya. Belum ada tanggapan tantangan dari Adian Apitupulu ini. Bahkan ini wajah dari Hersaki nampaknya pengen kabur aja ya. Ya begitulah, kemungkinan kemarin menurut saya sih AHY dan juga SBY ketika menyerang Presiden Joko Widodo seharusnya siapkan data-data dulu, siapkan fakta dan data dahulu. Jadi biar tidak seperti ini, kan akhirnya ya malu sendirilah. Masyarakat sekarang sudah cerdas-cerdas. Masyarakat itu sudah gampang lah melihat track record, melihat rekam jejak yang dulu-dulu yang sudah dilakukan pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Politikus PDI Adian Apitupulu merespon AHY yang menyebut 70 hingga 80% proyek dikerjakan era SBY. 95% AHY salah, kata Adian. Adian Apitupulu menilai pernyataan AHY tidak berbasis data dan fakta. Tunjukkan pada kita proyek yang mana, lalu kapan terjadinya. Ucapnya, sulit bicara tanpa data dan fakta. Adian Apitupulu sudah mempelajari data yang dia miliki dan meminta Demokrat untuk berbagi data dan fakta atas pernyataannya, tapi tak dapat menunjukkan. Adian Apitupulu mengaku kasihan kepada AHY karena dikelilingi oleh orang yang seharusnya memberikan informasi, data, dan fakta yang benar. Sebagai pemimpin muda, saya kasihan sama dia. Sepertinya dia salah dapat data dan berhitung. Sayang dia dikelilingi orang yang tidak memberi informasi yang benar, ujarnya.
Video pernyataan Adian Apitupulu diunggah akun Bedul dan mendapat respon dari sejumlah netizen. Bahkan juga diketahui, politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu memberikan komentar monohok terkait dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan bakal turun gunung jelang Pilpres 2024. Adian mengatakan, pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menyebut kalau Pilpres 2024 dapat berjalan tidak jujur dan tidak adil merupakan tuduhan yang sangat serius. Itu tuduhan serius, mengetahui mendengar. Ada tanda-tanda, jadi itu bukan dugaan. Ada informasi yang masuk sama dia, dan itu bukan dugaan. Katanya seperti dilihat Suara Daily dari kanal YouTube TV One News dalam acara Catatan Demokrasi pada Rabu 21 September. Adian lantas mempertanyakan, apa maksud dan tujuan SBY melontarkan pernyataan tersebut? Apakah untuk kepentingan negara atau keluarga? Apa maksudnya? Ini untuk memperjuangkan siapa? Memperjuangkan anaknya? Apakah itu tujuan dia? Kata Adian. Lalu untuk memastikan calonnya tidak dua, sehingga anaknya punya peluang besar untuk menjadi calon ketiga dari pasangan ketiga dan sebagainya. Dia harus bicara seperti itu. Lalu pernyataannya, benarnya untuk republik ini, untuk rakyat atau untuk kepentingan keluarganya, sambungnya. Terkait dengan tudingan itu, Adian juga meminta KPU dan DPR memberikan penjelasan kepada publik. Yang disampaikan SBY itu sangat-sangat serius. Menurut saya itu waktunya KPU membantah. Itu DPR membantah itu, katanya. Lebih lanjut, Adian menanggapi pernyataan SBY, membuat pemilu yang harusnya menggembirakan menjadi menakutkan. Ini menurut saya, pemilu menjadi sesuatu yang menggembirakan, sudah dipaksa menjadi sesuatu yang menakutkan. Pada saat ini dengan bayang-bayang tidak adil, tidak jujur dan sebagainya, ucapnya. Sementara politisi Partai Demokrat Jansen Sitondoan mengatakan SBY sama sekali tidak ada menyebut kata kecurangan dalam Pilpres 2024 nanti. Bisa tidak jujur dan tidak adil begitu. Terkait soal apa tidak jujur dan tidak adil ini, Pak SBY tadi mengatakan konon akan diatur dalam pemilihan presiden yang diinginkan mereka hanya dua pasangan calon capres dan cawapres, katanya. Kemudian Pak SBY di akhir video tadi mengatakan, kita 10 tahun dulu, kita 2 kali menyelenggarakan pemilu. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu, sambungnya. Saat disinggung dari mana SBY mendapatkan informasi adanya dugaan pemilu sudah disetting hanya dua pasangan calon presiden saja, Jansen menyampaikan dirinya saja sudah bisa merasakan situasi prakondisi tersebut. Saya saja politisi yang junior baru 14 tahun di politik merasakan adanya prakondisi menuju dua pasangan calon ini. Jadi partai-partai tidak berdaulat menentukan capres dan cawapresnya sendiri, bukan? Katanya. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan kadernya dalam rapat pimpinan nasional Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu menyampaikan pandangannya soal Pilpres 2024. Dalam pidatonya, yang potongannya kemudian viral di media sosial, SBY mengungkapkan rencana untuk turun gunung ke gelanggang politik nasional menjelang Pilpres 2024. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024? Kata SBY, lebih dulu beretorika. Saya mendengar mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, ucapnya. Memakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyalmen Pilpres nanti sudah diatur seperti permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik Demokrat. Dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, tuding SBY. Bahkan SBY mengklaim Demokrat yang kini menjadi oposisi akan dijegal kalau ingin mengajukan calon presiden serta calon wakil presiden bersama koalisi. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Kata SBY mengagitasi ribuan kadernya.